lihat nih siapa. Siapa namanya? Hai, selamat pagi, siang, sore, malam semua sahabat kami dimanapun kalian berada. I hope you stay healthy, stay safe, and stay with us dong. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu kita kenalan dulu dong. Aku di sini Caca dan bareng teman-temanku. Aku Serin. Hai, aku Tasya. Di minggu ini kita akan memasuki minggu prapaskah keempat yang bertema hilang dan ditemukan. Tentang apa sih materinya? Yuk kita simak bersama-sama. Sebelum melakukan kegiatan kali ini, marilah kita awali dengan berdoa yang akan dipimpin oleh teman kita Igor dari kelompok 4. Kemudian akan ada paduan suara dari kami Santo Tarsisius Tuke yang akan membawakan lagu dengan judul Jalan Serta Yesus. Selamat menyaksikan. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami kadang merasa malas untuk mengikuti kegiatan bina iman dan kegiatan kami. Bantulah kami agar dapat mengikuti ajaran-Mu dan menjadi anak yang menghasilkan buah yang baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Materi bina iman kita di minggu prapaskah keempat ini akan diambil dari Injil Lukas Yang akan dibawakan oleh teman-teman kita dari kelompok 4, yaitu Gina, Lucy, Firan, Hani, Iren, dan Queen. Marilah kita dengarkan bacaan dari Injil Lukas 15 ayat 1 sampai 32. Seorang bapak yang baik hati mempunyai 2 orang anak laki-laki. Anak yang bungsu tidak merasa senang lagi tinggal bersama orang tuanya. Dan ia berkata kepada bapaknya, Bapak, saya mau pergi dari rumah ini. Berilah bagian saya dari harta warisan Bapak. Bapaknya sangat kecewa karena ia sangat mencintai anaknya dan ia tidak mau anaknya pergi meninggalkan orang tuanya. Setelah itu, anak yang bungsu itu pun pergi ke negeri yang jauh. Dan di negeri orang, ia memboroskan uangnya. pada waktu itu terjadilah kelaparan yang sangat besar. Dan si bungsu itu harus mencari kerja tetapi tidak mendapat pekerjaan. Akhirnya ia boleh menjaga ternak babi di ladang. Ia sangat lapar dan tidak ada seorang pun memberikan makanan kepadanya. Si bungsu itu terpaksa mengisi perutnya dengan memakan makanan babi. Akhirnya ia mulai sadar dan berkata, Pelayan yang ada di rumah bapakku dapat makanan yang enak, sedangkan aku di sini hampir mati karena kelaparan. Sekarang aku akan pulang ke rumah bapakku. Aku akan minta maaf kepada bapak dengan berkata, Bapak, aku sudah berdosa, saya sungguh-sungguh bersalah. Anak yang bungsu itu pun pulang ke rumah bapaknya.
Ia sedang berjalan menuju tempat tinggal orang tuanya. Bapak menunggu anaknya setiap hari. Waktu bapaknya melihat anaknya, ia pun berlari mendekatinya sambil memeluk dan menciumnya. Kata anak itu, Bapak, saya sudah berdosa dan saya sungguh bersalah. Saya tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi, saya bertobat. Tetapi bapaknya tidak sempat mendengar anaknya. Ia memanggil pelayan-pelayan dan berkata, Cepat ambilkan pakaian yang paling bagus untuk anakku. Pakaikan sepatu untuk kakinya. Ambillah sebuah cincin dan masukkan ke jari manisnya. Setelah itu, potonglah seekor lembu dan kita akan berpesta, karena anakku sudah kembali ke rumah ini. Setelah hari sudah sore, anak yang sulung pun pulang dari ladang. Ia mendengar suara musik dan ia melihat seorang pelayan dan bertanya, "Ada apa sih di rumah?" "Adik tuan telah kembali dan mereka mengadakan pesta di rumah karena adik tuan telah kembali ke rumah dengan selamat." Anak yang sulung itu menjadi marah. Ia tidak mau masuk ke rumah. Lalu bapaknya keluar dan membujuk untuk masuk. Tetapi anak sulung berkata, "Saya telah bekerja untuk Bapak. Saya selalu turuti perintah Bapak. Tetapi sekalipun Bapak tidak pernah memberikan apapun kepada saya. Sekarang adik sudah pulang sebagai pengemis. Ia telah menghabiskan uang Bapak hidup berfoya-foya. Dan sekarang Bapak membuat pesta besar." Anakku, engkau selalu di sini bersama saya. Semua yang saya miliki, milikmu juga. Dan sekarang kita bersyukur atas kembalinya adikmu dengan berpesta. Ia sudah hilang tetapi ditemukan kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Halo, sahabat-sahabat terkasih di rumah. Perkenalkan, nama saya Alvarez dan teman saya. Yaitu saya bernama Rafael. Kegiatan yang kita lakukan berikut ini adalah menyaksikan ilustrasi drama dengan tema Anak yang Hilang yang dibawakan oleh teman-teman kita. Lalu bagaimana kisah dari anak yang hilang tersebut? Kalau begitu, mari kita saksikan. Ma, boleh nggak beli HP? Teman-teman punya semua loh. Oh, kan kamu kok masih SD, mama juga belum punya uang, tunggu SMP aja ya. Masa sih beli HP aja nggak mau? Masa beli HP aja nggak bisa? Aku udah minta beberapa kali, mama bilangnya nggak mau. Mendingan aku pergi aja dari rumah. Pas belum diisi, mari kita isi dengan isi-isian. Maafkan mereka huruf apa dengan kata apa. Teman-teman, kalian melihat orang ini enggak? Enggak sih. Teman-teman, sini. Ada apa? Kalian melihat orang ini enggak? Enggak. Kalau melihat tolong hubungi nomor di bawah ini. Oke. Misalkan ketemu orangnya, tolong hubungkan nomor yang di bawah ini ya. Oke. Terima kasih. Iya. Pasti mama papanya Ronald lagi sedih. Ayo kita bantu cari. Ayo. Kita berpencar ya. Oke. Sana. Aku ke sana. Ada anak yang lagi. Yuk cari sana ya kita. Ayo. Teman-teman. Oh ya, kenapa? Bang mirip. Ini Kak Nih juga enggak. Ini juga enggak. Enggak ada di sini. Ayo. Aku menyesal marahin mama. Aku mau pulang tapi aku malu. Bagaimana ya? Teman-teman, kayaknya itu Ronald deh. Iya, itu Ronald. Ayo kita samperin. Ayo. Ronald. Iya, ini Ronald. Ronald, mamamu udah nunggu ini. Mamamu udah sedih nungguin kamu pulang. Yuk, kamu pulang kita anterin. Ya kan teman-teman? Iya. Ayo Ronald.
Tante. Ini Ronalnya udah ketemu Tante. Oh, kamu gak apa-apa kan? Apa-apa, Ma. Oh, makasih banyak ya. Besok-besok datang ya ke rumah Tante. Tante mau buat makan-makan enak. Kita makan bareng-bareng. Oke Tante, yaudah kita pulang dulu Iya. ya. Dadah. Mama, aku minta maaf ya. Oh, nggak apa-apa kok, Nak. Lain kali jangan gitu ya. Mama udah khawatir banget loh. Mama maafin kamu kok. Lain kali jangan gitu ya. Nah, teman-teman di rumah, apa ya pesan Yesus untuk kita? Mari kita simak renungan dari kakak pembina. Adik-adik terkasih, bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, setelah kalian tadi menyaksikan video ilustrasi yang diperankan oleh teman-temanmu tadi, kalian sudah bisa membayangkan bagaimana sedihnya saat salah satu anggota keluarga kita hilang. Nah, dalam bacaan hari ini, Yesus menceritakan tentang seorang laki-laki yang kehilangan sesuatu yang sangat berharga baginya, yaitu seorang ayah yang mempunyai 2 anak laki-laki, yaitu si sulung dan si bungsu. Anaknya yang bungsu meminta warisan kepada ayahnya, sang ayah memberikannya, dan si bungsu pergi meninggalkan rumah dan pergi ke negeri yang jauh. Sang ayah menjadi sedih karena salah satu anaknya pergi. Nah, si bungsu di negeri orang hidup bersenang-senang, berfoya-foya sampai uangnya habis. Ia tak punya uang lagi untuk makan, dan ia pun bekerja sebagai pemberi makan babi. Bisa kalian bayangkan kan? Kandang babi itu bau, kotor. Nah, dia menjalani itu hanya untuk mendapatkan makanan. Dalam kesusahannya dia berkata, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah makanannya. Aku akan pulang dan memohon pengampunan dan memintanya untuk menjadikanku upahannya." Ketika dia mendekati rumahnya, ayahnya yang sudah lama menantinya melihat kedatangannya. Ayahnya langsung berlari, merangkul dan mencium anaknya. Ayahnya mengambilkan jubah dan cincin dan memakaikannya untuk putranya itu. Adik-adik terkasih, Yesus mengisahkan cerita ini untuk menggambarkan kasih Allah bagi anak-anaknya. Ketika kita sadar telah berbuat dosa, kita harus memohon ampun kepada Tuhan Allah kita, karena Tuhan Allah kita itu Allah yang memberi pengampunan untuk kita, dan Dia akan menerima kita dengan tangan terbuka. Amin. Halo sobat-sobat kami Tuke, balik lagi nih sama aku. Nah, setelah ini kalian akan dikasih tahu tentang tugas-tugas yang akan kalian kerjakan selama minggu Prapaskah keempat ini. Aku juga mau kasih info kalau kalian boleh kerjain salah satu dari tugasnya, atau mungkin kalian mau kerjain semuanya, dan itu bagus banget guys. Sebelum itu, ayo kita tonton video lagu dari teman-teman kita, yang mana lagunya pasti masih dong berkaitan dengan tema Minggu Prapaskah kita ini. So stay tuned. Anak bungsu pergi ke negeri orang, tinggalkan bapaknya mengeluh. Akhirnya habislah uang dan barang, hidupnya
Halo teman-teman kami yang ada di rumah, terima kasih kalian yang sudah menyaksikan kegiatan kami Tuke ini. Kalian yang bersedih di rumah, janganlah kalian bersedih, karena kita masih bisa bertemu lagi ke depannya. Bahkan mungkin kita bisa bertemu secara offline kali ini. Dan selalu ingat, ikuti protokol kesehatan, jangan di dekat kerumunan, selalu memakai masker saat keluar, dan selalu mencuci tangan dengan sabun. Dan ingat ini, kalian semua kan sudah menjadi anak sekami Tuke. Rajin-rajinlah kalian sekami dan ikutlah Miss Dina agar kalian lebih disayang oleh Tuhan. Baik, hanya segitu saja pesan saya. Terima kasih. Dadah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, syukur dan terima kasih. Meskipun kami tersesat, Engkau selalu menerima kami kembali dengan tangan terbuka. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.